Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan Pengurus Masjid Al-Barakah, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib menjelang isya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan. Semoga nikmat iman terus kita jaga sampai ajal menjemput kita. Nikmat keislaman dan amal ibadah kita bisa istiqomah di dalamnya. Nikmat tubuh yang sehat kita jaga kesehatannya, dan nikmat harta kita syukuri dan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan nikmat-nikmat besar tadi itu mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita. Kita berharap mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kaji kita, kaji faraid. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengaji faraid ini kita mengerti apa yang menjadi hak kita, apa yang bukan menjadi hak kita, apa yang kewajiban yang harus kita tunaikan, apa yang harus kita laksanakan. Karena kalau saya sebut kaji faraid ini Pak Bu, namanya kaji hidup mati ini, kaji faraid ini. Karena dia dilaksanakan ketika seseorang itu mati dan dilaksanakan oleh orang itu yang masih hidup. Jadi orang tuanya mati, meninggalkan harta, maka ahli warisnya, anak-anaknya lah yang melaksanakan hukum faraid tadi. Jadi kaji hidup mati, Pak. Dan kaji faraid ini memang salah satu dari cabang-cabang ilmu yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu yang paling pertama diangkat dari muka bumi. Salah satu ilmu yang langka, ilmu yang tidak banyak yang menguasainya, sehingga bahkan disebutkan oleh Nabi pada akhir zaman nanti akan hilang ilmu faraid ini dari muka bumi. Orang-orang yang ahli dalam ilmu faraid akan diangkat oleh Allah, artinya diwafatkan dan ilmunya tidak diwariskan. Sehingga nanti ketika seseorang meninggal, lalu kedua orang anaknya ingin berbagi harta waris, mereka akan bertanya, kepada siapa kita akan bertanya tentang masalah faraid ini. Begitulah pentingnya masalah faraid ini, sampai-sampai Nabi mengabarkan demikian. Kenapa kita mengaji faraid? Karena satu hal yang pasti Bapak Ibu sekalian. Apa itu yang pasti? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan ketika seseorang mati, ada yang ditinggalkan. Dan ketika ada yang ditinggalkan, maka akan ada yang dibagi-bagikan. Ya, ketika ada yang dibagi-bagikan, ada hukum Allah di sana yang harus dilaksanakan. Kalau kita mengaji masalah faraid ini, mungkin kalau kita mau mengaji ilmu faraid ini secara sempurna, tidak cukup waktu kita, Pak. Ya, bahkan di kampus saja, kalau kita belajar tentang masalah waris itu, ya bisa 4 semester, Pak. Ya, itu sudah satu kali pertemuan sudah 2 jam, ya kan. Ya, sudah khusus mengajinya seperti itu. Yang belajar pun anak-anak mahasiswa yang masih kinclong pikirannya, Pak. Masih kuat hafalannya. Ya. Jadi lama. Itu pun Pak, segitu banyaknya mahasiswa, masih banyak juga yang tak paham. Ya, sudah jadi ustadz, dia tanya faraid masih tak paham juga dia. Karena memang termasuk salah satu ilmu yang sulit dipelajari. Akan tetapi kita jangan berkecil hati, kita mengaji faraid ini dalam kajian-kajian yang kita bawakan seperti malam hari ini, kita lebih masuk pada bagaimana kita memahami pentingnya masalah hukum waris itu, ya, sehingga kita paham kenapa kita harus mengaji waris. Adapun nanti bagaimana menyelesaikan masalah waris itu, ini biasanya akan diserahkan kepada para
ulama kita, baik itu juga di pengadilan agama ataupun melalui konsultasi waris. Maka saya sering sebutkan dalam kajian waris saya, Bapak Ibu sekalian, kalau nanti kita ingin bertanya, tolong jangan bertanya masalah pribadi. Jangan tanya masalah pribadi. Ustaz, orang tua saya begini. Itu jangan. Ya, karena kita ngajinya ngaji umum ini. Kalau kita tanyakan itu dalam majelis seperti ini seperti menepu air di dulang terciprat muka sendiri. Ya, karena kita sama-sama faham bahwa di dalam keluarga besar kita mungkin ada saja yang seperti itu, yang tidak melaksanakan harta waris, ada yang zalim, itu pasti ada saja tuh. Ya, baik keluarga ataupun tetangga itu ada saja. Jadi jangan tanya masalah pribadi, tapi tanya secara umum. Misalnya Ustaz, begitu. Ada seseorang begini. Jadi jangan menyebutkan saya, abang saya, kakak saya, keluarga saya, itu jangan. Kalau mau bertanya masalah pribadi boleh japri, ya, jalur pribadi, boleh WA, boleh telepon, boleh minta kepada pengurus nomor saya, tidak ada masalah. WA aja menjadi, ya, saya balas, tidak ada masalah, insyaallah. Ya, baik, kita sepakat itu Bapak Ibu sekalian ya. Ya, boleh bertanya silakan. Saya senang kalau jemaah bertanya, tapi tidak menyebut ini masalah pribadinya, gitu. Ya, baik. Kita masuk ke bagian yang pertama tentang masalah waris. Apa itu waris? Waris itu kalau dalam bahasa Arab ada dua sebutannya, Pak Bu. Yang pertama disebut dengan al-miras. Al-miras dari kata waratha yarithu, miras artinya warisan. Dan dalam istilah fikih disebut juga sebagai al-faraid, jamak dari kata fardu. Fardun artinya fardu, wajib. Al-faraid, kewajiban-kewajiban ataupun bagian-bagian yang wajib ditunaikan. Jadi kenapa disebut al-faraid? Karena memang wajib, Pak. Melaksanakan masalah waris itu wajib. Tidak boleh harta itu dibiarkan begitu saja, ya, rusak, tidak termanfaatkan dengan baik. Harta yang telah dicari oleh orang tua kita itu mudah-mudahan menjadi barokah kepada anak cucu keturunannya. Jadi jangan biarkan begitu saja. Akan tetapi dijadikan sesuatu yang bermanfaat, dimanfaatkan dan menjadi kebaikan baik untuk orang tua kita yang telah meninggal ataupun juga kebaikan kepada ahli warisnya. Nah, dalam mengaji faraid ini tentu ada tiga hal yang paling penting kita ketahui terminologi ataupun definisinya, artinya, Pak. Ya. Kita dudukkan ini tiga hal ini, maka mudah kita menentukan ini warisan atau tidak. Yang pertama adalah siapa itu pewaris, yang kedua siapa ahli waris, yang ketiga apa itu harta waris. Ya, tiga hal ini diperdudukan dengan jelas. Kalau kita sudah paham tiga hal ini, kita tidak lagi bertanya-tanya ini warisan enggak, ini warisan enggak, ini warisan enggak, begitu. Baik, yang pertama pewaris. Pewaris adalah orang yang telah wafat lalu meninggalkan sesuatu setelah kematiannya, baik berupa harta, nasihat ataupun hutang. Itu namanya pewaris. Nah, orang ini harus sudah meninggal dunia. Itu syarat dari namanya pewaris. Dia sudah meninggal. Ya. Baik meninggal secara hakiki atau meninggal secara hukum. Jadi meninggal itu ada dua, Bapak Ibu sekalian. Meninggal secara hakiki, meninggal secara hukum. Meninggal secara hakiki ini dapat kita lihat sendiri orangnya. Yang meninggal, ya. Kita lihat tidak lagi berdetak jantungnya, denyut nadinya sudah tak berdenyut lagi, ya, tak bergerak lagi. Ini mati secara hakiki namanya. Nampak, kita lihat, dokter pun melihat, oh ini sudah diputuskan, orang ini sudah meninggal dunia. Yang kedua adalah meninggal secara hukum. Apa itu meninggal secara hukum? Kita tidak bisa melihat langsung kondisi dari orang tersebut. Contoh, kejadian pesawat Malaysia yang jatuh, ya, pesawat jatuh di laut. Kan tidak tahu, kita nggak lihat jasadnya nih. Tapi dari mana kita bisa menghukumkan bahwa orang-orang yang berada di pesawat itu meninggal semua? Ya. Kita melihatnya hanya dari manifest, ya, daftar penumpang pesawat. Siapa-siapa aja naik pesawat itu kan namanya ada semua tuh. Ya. Nah, orang-orang ini dikategorikan sebagai meninggal secara hukum walaupun tidak diketemukan jasadnya. Tidak ketemu lagi jasadnya itu, tapi dia dipastikan bahwa dia ini naik ke pesawat yang jatuh itu, Pak. Nah, ini meninggal secara hukum namanya. Ataupun kondisi di mana seseorang merantau
merantaunya ini jauh. Misal dia merantau di umur 30 tahun, Pak. Umur 30 tahun yang merantau pergi ke negeri jiran. Kemudian selama 40 tahun dia tidak kembali. Ya, tidak pernah ada kabar beritanya, tidak pernah dia balik ke kampung halamannya. Ya. Kalau 30 tambah 40 tadi berarti usianya lebih kurang 70. Nah, ini kan usia Nabi kan 63. Ya, kata Nabi usia umatku seusia dengan usiaku, kan berarti 60-an kan begitu. Ini sudah sampai 70 tahun tidak ada kabar berita, dan kemudian orang-orang yang permainan dengan orang ini sudah meninggal juga. Ya, maka orang tadi ini dihukumkan sebagai orang yang sudah meninggal dunia. Sungguh pun misalnya dia sebenarnya masih hidup, Pak. Dia di Malaysia, rupanya ada keluarga baru di sana, ada istrinya, ada anaknya di sana. Tapi tidak pernah ada kabar berita, tidak ada telepon, tidak ada WA, tidak ada Facebooknya, sama sekali putus koneksi. Ya. Maka orang-orang yang ada di kampungnya itu melihat ini udah 40 tahun ini, ya sudah lewat usia Nabi ini. Orang-orang sepermainannya juga sudah meninggal semua. Sementara ada tanah dia dulu ditinggalkannya, ada rumahnya dulu ditinggalkannya. Maka tanah dan rumah ini sudah bisa dijadikan warisan. Kenapa? Karena dia dianggap sudah mati secara hukum. Itu. Jadi syaratnya kalau mau bagi-bagi waris harus mati dulu, Pak. Jadi kalau ada orang yang bagi-bagi waris ketika masih hidup, ini orang ini ya berdoa supaya cepat mati, ya memang begitu. Jadi jangan bagi-bagi waris ketika masih hidup. Kenapa? Karena bukan warisan namanya. Tidak bisa. Bukan warisan namanya. Karena kita masih hidup. Nah, itu dia. Itu syarat yang pertama dan kedua dari terminologi masalah siapa itu pewaris. Ya. Kemudian siapa itu ahli waris? Ahli waris adalah orang yang mendapatkan bagian dari peninggalan pewaris. Nah, dia dapat bagian dengan syarat orang ini hidup ketika pewarisnya wafat. Itu syaratnya. Ketika orang tuanya itu meninggal, si anak ini hidup. Ya. Tidak peduli dia berapapun usianya, bahkan ketika dia baru lahir, seperti mana dalam hadis disebutkan kalau seorang anak itu menangis, anak bayi lahir menangis, maka sudah ada hak waris pada dirinya. Baru lahir, Pak, baru lahir, lahir, ya. Meninggal emaknya yang melahirkannya. Ini si anak mendapatkan warisan dari emaknya yang meninggal, baru lahir dia. Ya, jadi hal seperti ini penting kita sebutkan. Kenapa? Karena kalau dia sudah meninggal sebelum si pewaris meninggal, maka dia tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta waris. Ada seseorang misalnya meninggal duluan anaknya, ya, anaknya meninggal duluan, baru kemudian orang tuanya meninggal. Maka si anak yang duluan meninggal ini tidak bisa mendapatkan warisan dari ayahnya yang meninggal kemudian. Ya. Jadi misalnya ada anak berapa? Ada 4 orang anak. 1 baru lahir meninggal, yang kedua hidup, yang ketiga hidup, yang keempat lahir meninggal. Ya, jadi ahli waris yang 2 yang hidup ini. 2 yang hidup ini yang ahli waris. Yang sudah duluan meninggal tidak dapat. Ada 4 anak. Ya, anak pertama hidup, anak kedua hidup, anak ketiga masih muda, umur 10 tahun meninggal. Anak keempat usia 20 tahun baru meninggal. Setelah baru meninggal ayahnya. Yang dapat waris yang mana? Yang masih hidup, yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, keempat mereka sudah meninggal sebelum orang tuanya meninggal. Jadi yang 2, yang 3, 4-nya tidak dapat waris gitu. Ya. Baik, kita bahas nanti ya sekejap lagi. Jadi kita bahas dulu nih si anak. Jadi jelas clear ya.
Kalau si anak ini meninggal lebih dulu daripada orang tuanya, maka anak ini tidak dapat waris. Kalau anak ini hidup ketika orang tuanya meninggal, maka si anak dapat waris. Itu dia penentuan dapat waris dan tidak dapat waris ketika meninggalnya. Kalaupun misalnya ada warisan orang tuanya, ya kan? Meninggal orang tuanya ada warisan, tapi tidak dibagi-bagi, dibiarin saja. Ya, 5 tahun kemudian meninggal salah satu anak. Baru anak-anak yang tersisa itu baru ribut kan nih, udah meninggal satu abang kita nih. Sementara warisan ayah kita belum dibagi lagi, ayo kita bagilah. Nah, si abang yang tadi meninggal dapat warisan nggak? Dapat, karena dia hidup ketika ayahnya meninggal, gitu. Lalu kepada siapa kita kasih? Orang sudah meninggal, tentu pada keluarganya, gitu. Dijadikan warisan lagi, gitu dia. Ya, maka itulah kenapa warisan itu tidak boleh kita tunda-tunda, karena kalau nanti sudah ditunda, ada yang hilang dari warisan itu, ada yang sudah meninggal dari ahli warisnya. Ini banyak masalah-masalah yang kemudian memperumit. Adapun masalah cucu, nah, di dalam hukum Islam yang namanya ahli waris itu kan dia berjenjang, Pak. Ada namanya anak, ada namanya cucu, ada namanya cicit, ada namanya ayah, ada namanya kakek, ada namanya buyut. Ya. Jenjang yang mendapatkan waris adalah jenjang yang paling dekat. Kalau ada anak, berarti cucu tak dapat. Kalau ada cucu, berarti cicit tak dapat. Kalau ada ayah, maka kakek tak dapat. Kalau ada kakek, maka buyut yang tak dapat, gitu. Jadi jenjang-jenjang ini dalam istilah waris namanya hajibun atau penghalang. Ya. Kalau ada jenjang yang lebih dekat, maka jenjang yang lebih dekat akan menghalangi jenjang yang lebih jauh. Nah, itu dia. Ada anak, maka saudara almarhum tidak dapat waris. Kenapa? Ada anak. Jenjangnya itu ada, gitu. Cucu tak dapat waris kalau anak almarhum masih ada. Ya, hukum asalnya itu begitu. Ya, hukum asalnya seperti itu. Ya, jadi kita pahami dasarnya dulu Bapak Ibu sekalian. Dasar tentang siapa ahli waris, siapa bukan ahli waris. Jadi cucu tak dapat lah. Kalau si cucu ini dapat, kenapa cucu lain tak dapat? Itu pertanyaannya. Kenapa Anda bisa begitu tidak adilnya? Si cucu ini dapat, cucu ini tak dapat. Ustaz, ini cucu yang ini Ustaz, cucu dari anak yang sudah meninggal duluan Ustaz. Statusnya anak sama-sama cucu. Statusnya sama-sama anak. Ya. Si anak ini menghalangi cucu. Jadi kalau si cucu dapat, harusnya semua cucu dapat. Nah, itu dia. Itu hukum asalnya Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya sebutkan ini dulu? Karena nanti kita akan membahas dari sisi kompilasi hukum Islam. Ya. Kita akan bahas ke sana tapi belum sekarang dulu, nanti kita jelaskan selesai dulu baru kita masuk ke kompilasi hukum Islam, yang mana dalam kompilasi hukum Islam ada disebut dengan wasiat wajibah ataupun nanti ada disebut dengan namanya ahli waris pengganti. Nah, itu nanti ada, tapi kita dudukkan dulu pemahaman ini Bapak Ibu sekalian. Ya, supaya tidak tercampur ya pemahaman kita tentang masalah siapa yang dapat warisan. Karena orang masih ada yang bingung, Pak. Ustaz, adik saya alhamdulillah orang sukses. Dia punya anak, Ustaz, tapi anak satu-satunya, Ustaz, laki-laki. Ya, hartanya banyak. Masa saya saudaranya sedikit pun tak dapat cipratan dari hartanya, Pak? Nah, itu ada yang nanya sama saya begitu, Pak. Ada yang nanya. Saya katakan, Pak, kalau memang almarhum adik Bapak ini punya anak laki-laki, maka seluruh harta itu memang jatuh kepada anak laki-laki itu. Setelah dari ibunya, ya ibu kan dapat, ya ibunya si anak istri almarhum dapat. Nah, sisanya kepada si anak laki-laki. Dan si anak laki-laki ini menghalangi keberadaan saudara. Jadi bapak
Ya, tidak dapat karena adiknya bapak ini punya anak laki-laki. Itu terhalang. Nah, gitu. Di lain kesempatan ada lagi yang bertanya, Ustaz, adik saya saat orangnya sukses menikah tak punya anak, yang ada dia anak angkat. Ya, apakah saya memang tak dapat Ustaz karena adik saya ini mengangkat anak? Ustaz, saya katakan dapat. Ya, kenapa dapat? Karena anak tadi anak angkat, bukan anak kandung. Dia tidak bisa menghalangi saudara dari mendapatkan warisan. Nah, jadi hal seperti ini kita dudukkan dulu supaya kita paham. Oh iya, saya dapat. Oh, saya tak dapat. Oh, saya dapat. Oh, saya tak dapat. Ya, jadi itu kita dudukkan dulu. Baru kemudian kita masuk kepada harta warisan. Ya, harta warisan. Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, berbentuk harta yang memiliki kepemilikan penuh dan bebas dari sengketa kepemilikan. Itu syaratnya, Pak. Harta milik almarhum dengan kepemilikan penuh dan bebas dari sengketa. Kalau bukan sepenuhnya milik almarhum, maka ini tidak masuk kategori harta waris. Selesaikan dulu. Kalau ada tanah milik almarhum, tapi tanah ini masih bersengketa, ya, suratnya ganda, nah, suratnya ganda-ganda kan sering Pak kalau tanah tuh Pak ya, apalagi tanah kosong kan, ini ada surat si BB yang surat bisa sampai 5 Pak. Ini kan bingung kita, kenapa bisa sampai 5 surat ini bertumpuk-tumpuk. Dalam kondisi yang demikian maka tanah tadi tidak bisa menjadi harta waris. Kenapa? Masih sengketa. Selesaikan dulu sengketanya. Selesai sengketanya, berkekuatan hukum dia sebagai milik almarhum, baru bisa kita jadikan sebagai harta waris lagi. Karena harta waris ini dia ada beberapa metode untuk penghitungannya. Ada metode majmu'ah, artinya dihitung semua Pak, semua harta almarhum dihitung. Ada metode yang menggunakan kategori nau'iyah, kategori harta yang tetap seperti tanah, rumah, kategori yang bergerak, motor, mobil, kategori yang cair, uang, emas dan lain-lain. Jadi ada beberapa metode dalam menghitung masalah harta waris. Jadi nggak mesti begini. Oh, tanah yang sana masih sengketa Ustaz, jadi semua harta ini nggak usah kita hitung dulu. Oh, bukan begitu. Yang masih bersengketa dipisahkan dulu, yang tidak bersengketa dibagikan. Nah, itu dia masalah kepemilikan harta. Nah, yang sudah diwakafkan tidak bisa lagi masuk ke dalam inventarisir harta waris. Jadi tidak boleh lagi nih si ahli waris mengotak-ngatik masalah wakaf orang tuanya, baik berupa tanah atau lain-lain. Nah, ini kadang-kadang masalahnya begini Pak, banyak pula ahli waris tahu dia tanah itu udah dekat jalan, dulu tanah itu tak berharga, ya, giliran kena tembus jalan tol tuh atau kena pemekaran wilayah, naik harga tanahnya jadi sengketa. Betul Pak? Ya, ini banyak, bahkan masjid ada yang kena gugat Pak di kota Pekanbaru. Karena saya kan di Badan Wakaf juga, saya di Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru, bidang pembinaan nazir wakaf. Ada tanah wakaf, tanah masjid yang digugat oleh ahli waris. Nah, ini kan aneh ini. Ya. Nah, ini aneh. Makanya kalau tanah itu bukan milik almarhum, dia nggak bisa dia gugat. Ataupun tanah yang bukan milik almarhum tapi hanya sebagai amanah kepada almarhum. Contohnya ini ya salah satu keistimewaan dari masyarakat Minang, harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi milik almarhum atau bukan? Bukan kan? Bukan, sehingga tidak masuk ke dalam harta waris, sehingga tidak dibagi berdasarkan hukum waris. Gitu. Jadi Bapak Ibu jangan heran kenapa di ranah Minang itu dengan adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah, tapi kenapa itu ya
harta pusaka tinggi tidak dibagikan seperti hukum waris? Karena memang bukan harta waris. Itu harta adat. Masuknya al-adat itu muhakkamah. Ya. Banyak orang tidak paham ini, bahkan sebagian ustaz tidak paham. Disangkanya harta pusaka tinggi itu milik almarhum, bukan. Saya terus bertanya kepada banyak nenek mama, saya tanya, bagaimana? Ya, bukan milik almarhum, itu amanah. Ya, dari dulu orang-orang tua dulu biasanya, ya kan? Siapa? Tidak tahu. Siapa namanya? Tidak tahu siapa namanya. Pokoknya adalah Ustaz dari keluarga, begitu kan, nenek mama ke atas terus sampai tidak tahu lagi namanya siapa. Ya memang iya. Makanya dia nggak termasuk dalam hukum waris. Jadi nggak dibagi secara harta waris memang. Yang dibagi secara harta waris yang harta pusaka rendah. Nah, itu kan jelas milik siapa? Milik almarhum. Itu yang baru dibagikan sesuai dengan hukum waris. Begitu. Jadi ini masalah mendudukkan definisi ini sangat penting sehingga kita nggak kebingungan, ya, sehingga tidak ada prasangka-prasangka yang tak baik kepada ulama-ulama kita di tanah Minang, ya. Tanah milik negara ataupun tanah milik sultan. Nah, tanah milik sultan ini biasanya sultan itu kan punya banyak tanah, Pak. Lalu kemudian dia ingin mensejahterakan rakyatnya, dia cari orang-orang miskin, dia bagikan tanah. Tapi tanah itu tidak diberikan secara hibah. Tapi disebut apa? Gunakan tanah ini untuk kamu dan keluarga kamu. Sifatnya arahnya agak-agak ke wakaf dia. Ya, mengarahnya ke arah wakaf. Dia bukan kepemilikan pada satu orang. Sehingga ketika si ayahnya yang menerima tanah ini tadi, dia meninggal, maka tanah tadi kemudian dibagikan kepada ahli warisnya dengan pembagian yang sama rata laki-laki dan perempuan, dengan syarat tidak boleh dijual. Sama, Pak, tak boleh dijual, hanya boleh digunakan tapi tak boleh dijual. Mirip. Jadi nggak diketemukan di daerah lain. Ya, baik di Indonesia aja, di mana yang saya pernah ketemu lagi ada harta pusaka tinggi ini? Saya tidak tahu, Pak. Ya, saya lahir di Aceh, saya besar di Medan. Ya, baik di ada di Aceh tidak ada, di masyarakat Melayu Delhi tidak ada, ya kan? Yang ada di Minang. Di Arab juga begitu, di Saudi saya tanya kepada ulama Saudi juga tak ada. Ya, yang adanya di Syam. Ya, namanya Ardul Amir. Jadi hukumnya ini memang khusus, dia tidak menyentuh ke arah hukum waris. Kenapa? Karena harta tadi bukan harta waris. Kapan harta pusaka tinggi dan ardul amir dibagikan secara hukum waris? Ketika tanah tadi sudah memiliki kepemilikan penuh terhadap seseorang. Ada harta pusaka tinggi yang saya tahu, ini orangnya mengaku sendiri, Pak. Harta pusaka tinggi itu ada tanah sawah itu bisa disertifikatkan. Nah itu, Pak. Ketika disertifikatkan, maka jelas ini milik siapa. Ketika jelas milik siapa, bukan lagi harta pusaka tinggi. Dan dia wajib dibagikan sesuai dengan hukum waris. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Baik. Silakan kalau ada yang mau bertanya nih. Masih ada waktu kita kan? Berapa waktu kita? Ada sekitar 10 menit. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu sekalian tentang masalah harta waris? Silakan, Pak. Bagaimana dengan amanah, Ustaz? Ya. Amanah umpamanya yang Ustaz sampaikan yang berdasarkan saya. Ya. Ini terjadi sama saya. Baik. Ada tanah, ada amanah, baik. Seseorang mendapatkan amanah, baik. Ini amanah orang rumah saya, bahwa ini untuk kau, ini untuk kau. Apakah amanah itu berlaku setelah orang rumah saya meninggal itu, atau bisa dilanggar oleh anak saya di kemudian? Baik, terima kasih. Pertanyaan penting sekali ini. Ya, karena amanah, ya bahasanya amanah. Sebenarnya bukan amanah. Kalau amanah itu adalah menitipkan sesuatu untuk digunakan, tapi tidak pindah kepemilikan. Ya.
Kalau hibah, memberikan sesuatu dan berpindah kepemilikan. Saya berikan pada Pak Imam, misalnya Pak Imam, ini tanah saya untuk Pak Imam, pindah kepemilikan, kan begitu. Kemudian ada namanya wasiat. Wasiat adalah pemberian tetapi dikaitkan dengan wafatnya seseorang. Nah, seperti yang disebutkan tadi, ya, si A memberikan tanah kepada si B, tapi berlakunya nanti waktu sudah meninggal. Namanya wasiat. Jadi ada beberapa bentuk, Pak, ya. Ada amanah, ada hibah, ada wasiat, ya, ada waris. Ya, ada waris. Nah, hibah, amanah ini tidak berpindah kepemilikan. Jadi kalau tadi bentuknya ini amanah nih, ya, untuk kamu kalau saya mati, ini nggak masuk kategori amanah karena ada perpindahan kepemilikan. Jadi dia bukan amanah namanya, gugur satu. Ya. Apakah dia hibah? Dia memberi, tetapi ada kaitannya dengan masalah waktu. Ini bukan hibah, karena hibah berlakunya langsung. Saat ini diberi, saat ini berlaku. Itu hukum hibah tuh. Dia tidak boleh dikaitkan dengan masalah waktu. Syarat yang mengganggu akad maka membatalkan akad. Jadi kalau ada orang, saya hibahkan tanah ini, tapi nanti ketika saya mati ya berlakunya, batal akad hibahnya, Pak. Akad hibahnya batal. Gitu. Lalu kalau ada orang berhibah dengan menggunakan waktu meninggal, namanya wasiat. Nah, kalau yang tadi itu berarti arahnya ke arah wasiat. Nah, gitu Pak Haji. Ya, namanya wasiat. Adapun wasiat ini, nah kata Nabi SAW, ala la wasiyata liwarisin. Dalam haji wada, haji yang terakhir Nabi, di hadapan puluhan ribu dari sahabat-sahabat, Nabi menyebutkan wasiat tidak berlaku untuk ahli waris. Jadi kalau ada wasiat-wasiat yang mana isi wasiatnya masalah harta untuk si ahli waris, untuk si anak, untuk si istri, untuk orang tuanya, ini tidak bisa dilaksanakan. Menjadi namanya al-wasiyatul batilah, wasiat yang batal. Ada kejadian, salah seorang jemaah saya, orang tuanya meninggal, Pak. Ketika meninggal, ini anaknya 3 orang. Ada yang perempuan 2, laki-laki 1, laki-laki yang tengah nih. Ketika meninggal, ditemukanlah di dalam laci milik ayahnya yang meninggal itu surat wasiat. Apa isi surat wasiatnya? Yang berhak mendapatkan warisan rumah dan tanahku ini adalah anak nomor 2 dan nomor 3. Tanda tangan sama bapaknya. Nah, ini kejadian nyata nih. Awalnya dulu ndak ada yang ribut. Kenapa? Tanah itu agak jauh dia. Sekarang tanah itu udah luar biasa, Pak. Ada miliaran harganya itu. Ada jadi ribut kan? Ditanyakan kepada saya, apakah wasiat itu orang tuanya berlaku atau tidak? Hadis Nabi SAW, la wasiyata liwarithin, tak berlaku wasiat bagi ahli waris. Saya katakan wasiat itu tidak berlaku, baik dari sisi hukum Islam ataupun kalau mau menggugat ke pengadilan agama, gugatlah, pasti batal wasiatnya, pasti batal, Pak. Karena memang hukumnya seperti itu, ya. Nah, yang mengadu ini kan yang pertama, anak pertama, karena dia tak dapat, dia yang mengadu. Yang nomor 2, nomor 3 ini malah mendukung melaksanakan wasiat. Nggak bisa. Kita harus laksanakan wasiat orang tua kita, amanah orang tua kita. Ya, kalau nggak kita laksanakannya kita durhaka. Kan begitu, Pak? Betul ya? Kan durhaka namanya. Bukan masalah melaksanakan wasiat atau laksanakan, bukan. Ya. Bagi-baginya itu besar kalau berdua, kalau bertiga jadi kecil. Kan itu masalahnya. Itu aja. Ini bukan masalah melaksanakan wasiat, bukan. Bukan. Kalau udah kita bicara masalah waris, harta warisan, Bapak Ibu sekalian, kita bukan bicara wasiat orang tua kita laksanakan, amanah orang tua kita, menangis orang tua kita nanti dikubur. Bukan. Bagi-baginya itu kalau dibagi bertiga, sedikit dia. Kalau bagi berdua,
besar dia karena nilainya sudah miliaran. Nah, itu masalahnya. Jadi nggak masalah ini emang agak lucu sedikit sebenarnya. Biasanya katakan tak akan berlaku. Nah, jadi sampai sekarang itu tidak selesai sampai sekarang Pak. Udah berapa tahun ya? Dari sebelum COVID lagi itu Pak. Tidak berlaku Pak. Kenapa? Yang dua mau menjual, yang satu tak mau tanda tangan. Tidak bisa. Karena ini sudah masuk ke dalam harta waris, nggak bisa lagi. Itu. Ya, maka harus hati-hati masalah waris ini. Terima kasih Pak Haji, pertanyaan bagus sekali. Ya, itu masuk ke dalam wasiat namanya, walaupun disebut tadi sebagai amanah, tapi itu bukan amanah, itu adalah wasiat, dan wasiat tidak berlaku kepada ahli waris. Sehingga ya yang disebutkan tadi itu tidak bisa dilaksanakan. Kalau dilaksanakan resikonya dua. Wasiat tadi itu yang satu nggak dapat, dua tiga dapat. Kalau dilaksanakan resikonya dua. Yang pertama kena azab yang bikin wasiatnya, karena dia zalim. Yang kedua yang melaksanakannya. Ini makanya dua yang kena nih masalah seperti ini. Makanya Bapak Ibu sekalian hati-hati dalam memberikan wasiat masalah harta. Ya, untuk ahli waris tidak ada cerita wasiat. Wasiat kan satu hal saja. Apa itu? Kalau nanti saya mati, kalau nanti emak mati, kalau nanti bapak mati, kalian jangan ribut-ribut masalah harta. Kalian bagi sesuai harta waris, hukum waris, selesai. Itu baru betul. Itu aja. Si anak terngiang-ngiang dia. Oh ya, pokoknya sesuai dengan hukum waris, sesuai hukum waris. Teringat dia. Tapi kalau yang kita wasiatkan menyalahi hukum waris, resikonya dua. Satu yang buat, satu yang melaksanakan. Nah, ini kan susah juga kan? Nah, akhirnya menangislah orang tua kita di bawah sana tuh. Memang menangislah. Gara-gara wasiatnya si anak mendurhakai Allah. Hukum warisnya ada, kenapa wasiat dilaksanakan? Jadi seperti itu. Baik. Ya. Silakan, Pak. Ya, mungkin tadi yang saya sampaikan tadi. Seandainya anak dulu lebih meninggal pada bapaknya ya, pewaris itu, ahli waris sudah meninggal. Tapi dia posisinya dia punya anak. Ya. Pas waktu meninggal nanti ahli pewaris ini di posisi yang anak pertama sudah meninggal. Itu kan dia punya anak. Ya. Ketika dibagi, apakah nanti yang bagian dari yang meninggal ini jatuh ke anak atau bagaimana Ustaz? Baik. Secara hukum asal, maka si yang sudah meninggal, anak yang sudah duluan meninggal dan punya anak lagi, dia tak dapat waris, dan cucunya tak dapat juga. Yang dapat siapa? Yang masih hidup, paman-pamannya, ya, anak dari almarhum langsung. Tapi perlu diingat bahwa yang mendapatkan waris ini hendaknya tidak melupakan kemenakan mereka. Cuman sulit kan, jarang ya kan. Kalau udah dapat itu tidak dibagi lagi kan. Oleh karena itulah dalam kompilasi hukum Islam ada namanya ahli waris pengganti, ijtihad ulama menyelamatkan si cucu tadi dari keterpurukan. Sudahlah meninggal orang tuanya, tak dapat pula warisan dari kakeknya, ya, maka dibuatlah ahli waris pengganti. Tapi ahli waris pengganti ini yang namanya hukum, dia harus punya dasar. Ahli waris pengganti ini dasar hukumnya baik dari Al-Quran tidak ada, dari hadis tak ada, ya, dari ijma' tidak ada, dari kias paling ada dari kias, tapi itu pun kiasnya kias yang dhaif. Maka ulama nggak sepakat dengan ini, nggak bisa dipakai ini, lemah sekali ini. Lalu bagaimana solusinya? Teman akrab saya, alumni dari Al-Azhar, beliau hakim pengadilan agama Padang. Ya, beliau menyebutkan para ulama di Al-Azhar juga sudah memfatwakan kalau kejadian seperti itu tadi, maka masukkan dia ke dalam wasiat wajibah namanya. Wasiat wajibah, wasiat yang wajib dilaksanakan. Bagaimana wasiat ini bisa dilaksanakan? Dengan keputusan hakim. Hakimlah yang kemudian memutuskan bahwa si anak ini dapat bagian wasiat, bukan waris. Wasiat, bukan waris. Ya, dia dapat bagian wasiat. Ini bukan waris. Waris tak dapat memang, karena dia cucu posisinya. Dan dia masih sesuai dengan koridor hukum. Dia dapat wasiat. Hakim memutuskan si cucu dari anak yang duluan meninggal dapat sekian dari harta waris si almarhum. Jadi dapatnya jalurnya wasiat, bukan jalur waris. Ini dia.
Jadi ini bagian dari ijtihad ulama kita yang paling tepat itu seperti itu. Wasiat wajibah, tapi wasiat wajibah melalui koridor hukum namanya qadha ataupun putusan pengadilan agama. Insya Allah dapat. Satu lagi yang kami minta, kalau seandainya orang tuanya meninggal, ini masih hidup, tapi belum dibagi. 4 tahun, 3 tahun setelah orang tua meninggal dah habis nih belum dibagi, meninggal satu adik beradik, itu bagaimana posisinya? Apakah nanti anak dari satu adik beradik ini mendapat bagian atau tidak? Ya, kalau tadi anaknya 4, tetap 4-4-nya dapat walaupun sudah meninggal. Kenapa? Karena dia hidup ketika orang tuanya meninggal. Itu dia tadi. Ya, diberikan kepada anaknya ahli warisnya. Baik, terima kasih banyak. Baik, silakan satu lagi ya. Ini Ustaz, hibah itu kan salah lisan Ustaz ya? Ya, hibah bisa lisan, bisa tulisan. Jadi Ustaz, kalau sekiranya ada orang tua menghibahkan hartanya kepada anaknya, tanpa diketahui yang lain, kemudian ketika orang tua tersebut meninggal, apakah anak mendapat hibah tersebut dapat warisan juga? Baik, ini pertanyaan paling sering ditanya ya, masalah hibah. Hibah boleh lisan, boleh tulisan. Akan tetapi perlu diingat, hibah apabila digugat harus ada saksi ataupun bukti. Kalau bentuk tulisan maka ada dokumennya, ya, dokumen hibah. Kalau dia bentuknya lisan maka harus ada saksinya, 2 orang saksi laki-laki, ya, ataupun 1 laki-laki 2 perempuan. Kalau tidak ada saksi maka hibahnya tidak diakui, kembali kepada hukum asal. Ya, hukum waris. Karena pernah ada konsultasi begitu, Ustaz, orang tua saya menghibahkan tanah di belakang. Saya bilang, Pak, ada saksinya? Tidak ada. Abang-abangnya yang lain tahu ada di masalah hibah ini? Tidak, Ustaz. Saya bilang, tanah belakang tidak jadi hibah, Pak, jadi waris. Itu dia. Ya, baik, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila kesalahan. Semoga Allah menolong kita semua, memberikan kita hidayah untuk berada di jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.